janji ya, janji atau perikatan. Kalau anak-anak zaman sekarang sama calonnya ngomong komitmennya apa ke depan gitu kan. Nah, kalau di keuangan negara ini, gimana komitmennya antara negara dengan pihak ketiga, kira-kira gitu. Oke, lanjut slide-nya, lanjut. Nah, ini kira-kira ruang lingkup pembahasannya cuma 2 ya, terkait manajemen supplier dan kontrak. Lanjut deh. Nah, ini dasar-dasar hukum ya. Ini dibaca aja ya, dibaca aja, lanjut. Nah, ini juga sama ini. Jadi singkat cerita bahwa PPK ini mempunyai tugas dah, eee, dalam rangka apa namanya, melakukan kegiatan yang mengakibatkan, belanja negara. Lanjut. Ini sekedar gambaran aja ya, apa itu PPK. PPK tadi yang saya katakan adalah dia, punya kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan, eee, belanja negara ya, belanja negara, kemudian juga kaitannya dengan tadi belanja negara, dia juga harus membuat, SPP. SPP yang akan diajukan kepada, eee, penerapan SPM, nanti diteruskan kepada perbendaharaan, terbitkan SP2D dan seterusnya. Nah ini, salah satu tugasnya PPK, dia harus menguji dulu ya, menguji data-data yang terdapat ya, terkait dengan komitmen. Jadi siapa pihak ketiganya, kemudian, eee, berapa jumlah bayarannya, kapan harus dibayar dan seterusnya. Kemudian juga ini, jadi antara nomor bank, nama rekeningnya, nama bank, nomor rekening, dan seterusnya. Lanjut. Ini juga, jadi paling sedikit informasi mengenai, pembayaran, pertama itu namanya ya, jangan salah namanya itu, karena ini sekarang pakai apa namanya, aplikasi, maka salah letak huruf nanti nggak keluar, NPWP juga demikian, termasuk alamat dan nomor rekening bank. Jadi kalau salah satu aja angkanya beda, maka mungkin pembayarannya, tidak akan terjadi gitu ya. Lanjut. Ini seperti biasa yang teman-teman sudah tahu ya, bahwa KPPN itu setelah SPM disetujui, artinya setelah divalidasi nggak ada masalah, maka pihak penerima atau Satker akan diberi SP2D yang biasanya, nama apa, menunjuk ya, menunjuk suatu bank operasional yang, telah ditetapkan gitu. Jadi, beberapa macam pembayaran, ini antaranya pembayaran LS nih meliputi pembayaran kepada tadi ya, kalau kontraktor biasanya dibayar LS nih, biasanya. Meskipun ada juga hal-hal yang luar biasa, eee, dalam kondisi tertentu ya, bisa juga dibayar pakai UP, tapi ini langka ini, jarang sekali, biasanya pakai LS. Nah, ini juga biasa kepada apa namanya, karyawan atau gaji ya, itu membayar honor, gaji, kemudian perjalanan dinas, mungkin ada lagi apa namanya sekarang kalau teman-teman udah kenal ya RDK ya, rapat dalam kantor itu 3 jam setelah, waktu absen terakhir, maka biasanya kita dibayar ya, dibayar kalau zaman saya dulu 350. Saya dengar tahun depan ini tahun 2021 itu akan dibayar cuma 250.000. Jadi nomenklaturnya rapat dalam kantor, mungkin pekerjaannya bisa apa saja, artinya bisa apa saja, atau mungkin rapat, kemudian atau meneruskan pekerjaan dan segala macam.
karena zaman sekarang hampir nggak ada tuh namanya, lembur. Lanjut, lanjut Willy, oke lanjut. Nah ini ya, modul ini mengatur bagaimana instansi atau lembaga mencatat, eee, belanja ya, belanja kemudian mengetahui apa, pagu anggaran, termasuk perencanaan kas. Nah ini kaitannya dengan modul komitmen. Lanjut Willy. Ini Willy nggak apa-apa ya, jadi asrot ya. Nah tujuannya ini yaitu mengelola ya data-data digital ya, terkait supplier itu. Kemudian, nah ini dia, jadi meningkatkan validitas data supplier, karena kalau misalnya, eee, salah ketik ya, karena biasa supplier nih biasanya ya, itu sudah didaftar di SPAN, kecuali yang baru ya. Nah ini kalau misalnya salah ketik maka dia nggak keluar ininya, apa namanya, karena tidak cocok. Kemudian juga ini terkait dengan cadangan ya, cadangan pagu, supaya dapat monitor lah, berapa sisa anggaran yang ada. Nah terkait dengan tersebut, belanja-belanja, maka ini akan berpengaruh kepada, eee, rencana pengeluaran kas ya, terutama di masa depan gitu. Berbeda dengan perencanaan kas misalnya kayak yang sebelum-sebelumnya itu berupa data tren gitu. Tapi ini, terkait dengan perencanaan jangka panjang dan juga terkait dengan pengeluaran jangka pendek. Lanjut Willy. Nah ini manajemennya biasa kalau supplier itu adalah mencatat data supplier, kemudian cetak intisarnya ya atau resume, kemudian bikin ADK, kemudian diunggah, eee, dikirim ke SPAN supaya nanti dapat nomor register supplier. Sedangkan kontrak itu merekam data-data terkait dengan isi kontrak lah, nama, kemudian alamat, apa yang diperjanjikan, nomor kontrak dan seterusnya. Nah selain itu juga dia membuat ADK, ADK kontrak ya. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan itu, biasanya misalnya pengadaan barang dan jasa, maka di akhir pengadaan atau setiap penyerahan harus dibuatkan berita acara terima, yaitu antara pihak penyedia jasa atau penyedia barang dengan panitia pengadaan. Nah ini harus benar-benar teliti ya, karena beberapa pengalaman di lapangan itu, pertama kadang-kadang sama barangnya, tapi tidak sesuai dengan speknya. Kayak komputer misalnya Asus tipe sekian gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang dalamnya suka beda. Apalagi PC ya. Nah, kemudian juga pernah juga saya temui waktu saya ngaudit, jadi mereknya sama, tipenya sama, ternyata dia barang rekondisi. Nah, ini kenakalan-kenakalan dari apa namanya, eee, pihak-pihak itu ya. Tapi ini kan hanya bersifat pencatatan aja ya, itu pelaksanaan tadi ya. Kemudian juga tadi apabila penerima hibah, kemudian sekaligus monitoring ya, kartu pengawasan kontraknya itu, sampai sejauh mana, termin ke berapa dan segala macam. Lanjut Willy, oke lanjut. Nah jadi ini prosesnya ya, jadi memang karena era digital, maka ini data-data tersebut adalah dikirim SPAN ya, SPAN dari Sakti dikirim SPAN,
Jadi manajemen supplier, nah supplier ini adalah pihak yang berhak menerima ya. Jadi saya nggak tahu nih kenapa pakai bahasa Inggris, tapi kira-kira itulah supplier ya. Lanjut Willy. Nah ini proses pembayarannya ya, dari supplier menerbitkan invoice, kemudian nanti dilakukan pembayaran. Ini waktu perekamannya nih, pertama ya data supplier menuju proses pembayaran, kemudian data supplier disampaikan ya bersama dengan kontrak dan resmo tagihannya. Kemudian dicek, diuji kebenaran data yang disampaikan ke KPN menjadi tanggung jawab KPA. Jadi KPA sebelum mengirim ADK tadi atau dokumen-dokumen data-data yang disampaikan kepada KPN untuk pembayaran, dia bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan gitu. Ini kalau misalnya katakanlah tidak teliti, kemudian sampai KPPN ditolak, nah itu akhirnya nanti KPA KPA itu memperbaikinya. Jadi pekerjaan berulang-ulang. Yaitu di SPAN itu KPPN hanya menggunakan data supplier dan satker, jadi tidak konfirmasi terhadap misalnya bank, nomor bank atau alamat bank dan seterusnya itu, tapi dia hanya menggunakan data supplier yang sudah uh, dikirim. Lanjut Willy. Ya ini jadi KPPN melakukan validasi ya supaya tidak terjadi duplikasi ya. Kemudian ya tadi dikonfirmasi dulu ada formatnya. Jadi apakah betul itu ya kan data-data tersebut. Nah, kemudian KPPN memproses pembayaran yang tercantum dalam kontrak ya sesuai dengan tagihan. Lanjut Willy. Ini biasa ya ringkasan dari yang tadi itu. Jadi terkait komitmen adalah yang dikirim data supplier, kemudian data kontrak. Waktu kirim data supplier, maka KPPN setelah meneliti bahwa itu sesuai, dia mengirimkan nomor register supplier. Kemudian kalau kontrak, dia mengirimkan nomor register kontrak. Nah, setelah kontrak terregister, kemudian pekerjaan telah dilakukan, maka PPK membuat SPP yang diserahkan kepada KPA atau kepada penertangan SPM untuk dibuatkan SPM-nya. Kemudian SPP tersebut dikirim kepada perbendaharaan, di sana dianggap sebagai utang yang belum dibuatkan tagihannya, dibuatkan nomor tagihannya, setelah itu baru Satker membuatkan SPM. SPM setelah diuji beserta dengan lampiran-lampirannya, maka dikirim kembali kepada KPPN. KPPN kemudian menerbitkan dokumen atau SP2D sesuai bank yang ditunjuk. Kemudian itulah biasanya LS ya kepada pihak ketiga. Oke lanjut. Ini pengguna ya, pengguna dalam sakti dua saja. Jadi operator melakukan input ya, input kemudian mengupload nomor registernya. Approver, nah ini biasanya KPA ini menyetujui perekaman segala macam, membuat ADK kemudian dikirimlah ke SPAN. Lanjut. Oke lanjut aja, lanjut. Ini ada beberapa tipe supplier ya terkait dengan jumlah penerima. Jadi ini satker, penyedia barang, kemudian bagian anggaran 99 ya di KPPN itu. Kemudian lain-lainnya adalah misalnya pajak, bea cukai, kemudian imbalan bunga dan PNBP. Nah ini
penerima satu orang ya, hanya satu pihak gitu. Sementara kalau pegawai terkait dengan belanja pegawai, gaji, tunjangan dan segala macam ditambah transfer daerah, itu berupa entah bantuan sosial, entah apa, kemudian perubahan pinjaman, nih pinjam bisa kepada provinsi, Daki 2, kemudian pada BUMN atau BUMD. Jadi ini, penerimanya bisa banyak ini. Lanjut. Nah, ini kira-kira jenis transaksinya ya. Ini nanti dibaca, lanjut lanjut. Oke, ini juga lanjut aja, lanjut. Nah, biasanya ini input data supplier ya, ini ada 3, yaitu supplier header, mungkin ini jenis supplier ya, nama supplier, NPWP dan kode satkernya itu khusus tipe 1 dan 3. Benar alamat ya, alamat supplier, termasuk kode posnya, kemudian bank atau penerus pinjaman ini biasanya berisikan dengan nomor rekening, nama pemilik rekening, nama bank ya, termata uangnya kalau dari luar negeri mungkin pakai SWIFT ya, dan lain-lain. Lanjut. Ini lanjut aja, lanjut. Nah, ini tadi udah ya, lanjut aja, lanjut, Willy. Oke, lanjut aja. Nah, ini yang perlu dijelaskan adalah misalnya rekening tambahan ya. Ini sih sebetulnya teknis ya. Jadi untuk Sakti tipe 3 karena data, dari aplikasi GPP, ini yang menjadi kuncinya adalah NIP, berbeda dengan ada pada aplikasi SPAN ya. Kalau NIP zaman dulu itu di depannya itu biasanya ada kode kementeriannya. Misalnya kalau keuangan dulu NIP-nya tuh 06 biasanya. 06, 00 berapa gitu kan, kalau di Diknas tuh 13 kepalanya. Cuman kalau sekarang ini biasanya tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, kemudian tahun diangkat, bulan diangkat, kemudian jenis kelamin kita, baru kita di bulan tersebut, nomor keberapa gitu. Makanya NIP sekarang itu nggak bisa ngeles, kalau ulang tahun pasti ketahuan. Nah, ini juga jadi di bank informasinya itu, ini SPM 23 itu banyak penerima selain data dari GPP, NPWP tidak boleh duplikasi dengan pegawai lain. Nah, ini artinya saya nggak tahu apakah ini terjadi ya, kalau NPWP bisa sama gitu ya. Oke, ini juga yang menjadi mandatory adalah untuk tipe 3 tadi ya, dan 5 dan 6 itu sangat penting NIP-nya. Kemudian NPWP itu jangan salah juga. Nah, ini kalau instansinya mungkin kalau di Pemda nama Pemda ya, nama Pemda apa gitu kan. Baik, lanjut Willy. Ah, ini nggak usah, lanjut aja seperti tadi yang saya jelaskan nih. Ini juga ya supplier address, ini terkait dengan kode KPPN. Kemudian banknya bank apa yang tunjuk itu aja. Lanjut. Nah, ini kira-kira gambaran umum ya, bagaimana proses data digital atau supplier ya yang didaftarkan. Pertama itu operator lah biasa merekam data supplier, kemudian setelah diteliti oleh approver secara teori membuat ADK-nya, kemudian dikirim ke KPPN ya dengan menggunakan SPAN itu. Kemudian secara otomatis maka nomor register akan tercatat di Sakti.
Lanjut. Nah, ini nanti dibaca aja ya, lanjut lanjut. Ini juga lanjut aja, gambaran detail tadi ya, tadi itu. Nah, fungsinya nih, fungsi beberapa data ya. Pertama, registrasi data supplier. Jadi kalau supplier baru, dia harus diregistrasi, kemudian nanti akan keluar nomor registernya. Kemudian kalau update, ini ada yang perubahan-perubahan data ya, tapi yang diizinkan gitu, yang diizinkan. Jadi nanti ada pilihan, mungkin ada yang bisa diubah, ada yang bisa tidak diubah. Ini ada istilah inaktif ya, inaktif itu adalah suppliernya tidak aktifkan, saya nggak tahu nih ada kesalahan apa biasanya nih, sehingga ini terdapat digunakan dalam pembayaran. Ini bisa aja mungkin ada kesalahan administrasi atau memang ada semacam apa ya, kadang-kadang ada kontraktor nakal gitu ya, ada kontraktor nakal itu, jadi sehingga tidak menjalankan pekerjaannya, pokoknya tidak sesuai dengan perjanjian, maka dia mungkin bisa dinonaktifkan dulu sementara. Nah, ini penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier menjadi satu supplier. Nah, ini proses di span-nya begitu. Oke, lanjut. Ini lanjut aja. Ini juga kode-kode ya. Lanjut aja, nanti dibaca aja nih. Oke, lanjut. Nah, ini proses manajemen kontraknya adalah bagaimana ya data-data digital tadi eh, didaftarkan ya, didaftarkan kepada SPAN yang dari instansi Malu Sakti ya. Nah, pelaksanaannya ada dua tujuan nih. Pertama adalah mengelola ya tindak-tindakan yang menimbulkan kewajiban negara, artinya belanja lah, belanja ya tentu terkait dengan apa ya, memonitoring anggaran ya, anggaran misalnya 3 bulan pertama terminnya ya harus dibayar sekian M gitu kan, tapi kalau misalnya katakanlah 2 M sesuai termin, tapi dimintanya misalnya 3 M, nah tentu nih nggak bisa gitu ya, sehingga ini harus ada disiplin anggaran. Ini PPK juga tidak boleh atau pemenang SPM juga tidak boleh, makanya harus diteliti ulang dokumennya, sesuai nggak dengan kontraknya. Nah, kemudian tadi yang di muka saya katakan adalah belanja-belanja ini atau pembayaran-pembayaran ini terkait dengan perencanaan kas di masa depan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kartu pengawasan ya kan, yang ada di KPPN itu berisi data kontrak ya, digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM. Ini misalnya siapa yang berhak menerima pembayaran, kemudian berapa nilai pembayarannya dan jadwalnya berapa. Nah, jadwalnya kapan gitu kan. Ini bisa terjadi, pernah kejadian ya. Jadi padahal ini si penerimanya waktu termin pertama dia normal gitu. Normal, bisa diterima, dokumennya oke dan dibayar. Tapi ada termin kedua dia nggak dibayar. Nah, karena tadi ada perubahan yang tidak dilaporkan apa ya, artis PAN tidak bisa membaca gitu bahwa ini bukan ini gitu kan. Makanya diyakinkan sekali bahwa pihak menerima pembayaran adalah pihak yang terkait dengan kontrak. Jadi namanya itu nggak boleh beda atau PT nggak boleh beda ya. Kemudian nilai pembayarannya, tadi sesuai termin. Kalau misalnya perjanjiannya termin pertama sekian M, maka maksimal harus sekian M. Nah, cuma biasanya nih kalau di lapangan ya, itu mereka membuat namanya monthly certificate. Artinya laporan
progres ya, progres bulanan gitu. Karena bisa jadi fisik yang direncanakan ternyata realisasinya lebih rendah dari fisik yang, eee, artinya fisik yang dibuat lebih rendah dari fisik yang direncanakan. Jadi itu adalah bobot ya, bobot fisik berapa, nanti diikat dengan pembayaran. Jadi kalau bobotnya tidak sesuai dengan, yang diperjanjikan, maka pembayaran juga tidak bisa sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya termin pertama 30% selesaikan, dia baru 20%. Oleh karena itu pembayarannya mengikuti dengan fisik. Nah itu kira-kira. Terus jadwal pembayaran, misalnya pada termin pertama, bulan apa, tanggal berapa gitu ya. Nah ini lebih cepat nagihnya. Nah ini juga atau terlambat gitu ya. Oleh karena itu disesuaikan sesuai dengan jadwal pembayaran. Lanjut Willy. Sama seperti tadi ya, waktu melakukan pencatatan pada supplier, cuma di sini operator, ya tadi kalau tadi merekam data supplier, maka di sini rekam data kontrak, kemudian resumenya, kemudian upload itu ya, katakanlah komitmen aplikasi number-nya atau nanti terbit, nilai register kontraknya ya. Kemudian ya BST ya, BAST kalau misalnya perjanjian, tapi kalau non BAST kalau misalnya tidak perjanjian. Ini misalnya belanja-belanja kecil lah, misalnya perjalanan dinas, ini kan non BAST ini. Atau tadi yang saya sebutkan adalah misalnya RDK ya, rapat dalam kantor. Kemudian tadi juga monitoring kartu pengawasan kontrak. Kemudian membuat juga tuh merekam juga monitoring ADK kontrak. Nah, kemudian PPK ini melakukan approver ya, membuat ADK kontrak, kemudian cetak resum kontrak dan seterusnya, disampaikan kepada penantang SPM, nanti penantang SPM akan mengirim ADK-nya kepada SPAN dan seterusnya. Lanjut. Nah ini perjanjian ini ada macam-macam bentuknya ya. Ini buktinya bisa melalui kwitansi atau tapi dengan nilai tertentu tuh ada ini nanti, ada SPK, ada kontrak gitu ya, tergantung besaran rupiahnya. Nanti di slide berikutnya mungkin. Nah, kemudian juga ini untuk pembayaran kayak biasanya ini di GIPP nih, belanja pegawai, nah ini perjanjian nih kan. Nah ini swakelola, nah ini non kontrak nih ya. Terus belanja bantuan sosial lah. Oke lanjut. Mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Kalau tipe kontrak tuh ada dua macam. Dua macam itu yaitu kontrak tahunan, yaitu yang dimulai per Januari dan berakhir di bulan Desember. Itu biasanya pengadaan-pengadaan yang nilainya kecil ya. Biasanya pengadaannya tuh mungkin barang ya, barang-barang dalam bentuk bukan bangunan ya. Nah, tapi kalau misalnya bangunan, itu kemungkinan selesainya, apalagi misalnya bikin 10 lantai ya, itu mungkin nggak bisa setahun. Nggak bisa setahun, saya nggak tahu di masa depan ya. Kalau kemarin kita lihat waktu di televisi, pertama-tama waktu awal-awal terjadinya COVID, itu Cina membuat rumah sakit cuma dalam waktu beberapa hari, itu hebat juga itu kan. Nah, apakah nanti akan bisa terjadi di Indonesia ya? Tapi umumnya sekarang pembangunan gedung itu melebihi dari 1 tahun. Pengalaman saya waktu mengaudit kantor Pemda, itu pembangunan gedung sebanyak 7 lantai, itu dilaksanakan selama 3 tahun. Karena tahun pertama itu misalnya molding fondasi sampai lantai 1 gitu ya. Tahun keduanya sampai lantai
3 dan seterusnya itu. Nah ini, nggak bisa dia menggunakan kontrak tahunan, sehingga harus dibuat multi years kontrak, yaitu kontrak lebih dari setahun. Lanjut. Ini apa ya yang bisa dicatat ya ke dalam apa namanya aplikasi. Umumnya nih ya ada kontrak-kontrak yang diibaratkan secara LS. Nah ini tadi biasanya kalau kita melakukan kontrak ya kepada pihak ketiga, ini biasanya ada yang luar biasa. Biasanya itu menggunakan pembayaran langsung ya. Langsung artinya dari KPPN atau dari negara kepada rekening pihak ketiga. Nah ini ada beberapa ya komitmen yang menurut ketentuan nih berlaku syarat-syarat tertentu ya. Misalnya gini, surat perintah kerja itu perjanjian surat perintah kerja itu digunakan apabila pengadaan barang ya nilainya itu minimal 50 sampai dengan 200 juta. Nah, ini dia bukan pakai kontrak tapi pakai SPK cukup. Sedangkan untuk jasa konsultasinya dia sampai dengan 50 juta. Nah, ini pakai SPK. Konsultasi ini biasanya lanjut dulu ya. Konsultasi ini biasanya dia adalah jasa konsultan ya. Bisa konsultan perencanaan, bisa konsultan apa namanya? Pengawasan gitu. Kemudian ini kalau kontrak ya, perjanjian ini di atas 200 juta sampai berapa miliar lah ini. Dan untuk jasa di atas 50 juta. Ini mengadakan dengan surat perjanjian atau kontrak. Bukan SPK lagi ya. Lanjut. Nah, ini kira-kira tadi. Jadi kalau di bawah 10 juta itu pakai kwitansi aja lah, misalnya beli apa ya? Beli persediaan ya, persediaan nilainya di bawah 10 juta itu pakai kwitansi aja lah. Atau bukti pembelian ya, bon-bon gitu. Nah, ini dicatatnya di Sakti aja gitu, Sakti aja, tapi di SPAN tidak. Nah, begitu SPK 50 sampai 200 atau tadi dengan kontrak ya di atas 200, maka ini SPAN menyediakan ya, menyediakan field atau pencatatan. Kalau yang di bawah tadi SPAN tidak melakukannya ya. Oke, lanjut. Oke, ini yang tadi ya. Lanjut. Nah, ini juga nanti dibaca aja. Lanjut. Nah, ini struktur dan data kontrak ya. Jadi di dalam komitmen ini struktur kontrak dibagi beberapa ya, antaranya adalah header kontrak. Header kontrak itu memuat informasi terkait dengan nama supplier ya. Kemudian biasalah nomor kontrak, tanggal kontrak, berapa lama gitu kan. Kemudian masa uangnya. Itu masa uangnya. Kemudian informasi lainnya bersifat khusus adalah misalnya line kontrak. Ini mencatat berbagai parameter untuk elemen data kontrak. Nah, ini adalah terkait dengan sumber dananya ya, misalnya pendamping atau bantuan luar negeri gitu kan. Terus pola cara penarikannya bagaimana.
kemudian apa nih cowoknya ya, atau akunnya lah, badan akun standarnya apa gitu. Nah, kemudian kapan tuh pembayaran dilakukan ya kan, yaitu nilai, kemudian kapan rencana, eee, pembayarannya. Kemudian ini adalah distribusi informasi ya, masalah pembebanan. Biasanya mencatat detail yaitu bagian akun standar atau chart of account ya, yang dibebani apa itu nanti. Itu, informasi-informasi khusus terkait dengan, eee, data-data kontrak. Lanjut, ini biar aja ya, jadi biasa aja ini, kontraknya 1 juta, nah oke lanjut, nah. Nah ini juga dibagi-bagi ya tergantung. Tergantung ini kalau tadi nggak pakai termin ya sekaligus, ini pakai termin ya, pakai termin, ini sampai 3 termin ya. Oke lanjut. Nah ini juga sama aja ya, ada 2 kontrak lainnya, nggak beda juga dengan yang pertama tadi, lanjut aja lihat. Nah apa sih fungsi data kontrak itu? Pertama ya, ini kalau kalau misalnya supplier baru gitu kan, atau kontraknya baru, maka ini perlu didaftarkan agar diterbitkan nomor register kontraknya. Nah, dan kontrak-kontrak tadi yang pernah berstatus cancel gitu kan, yang ada masalah tadi ya. Kemudian perlu juga nih masalah misalnya ada perubahan ya atau adendum ya. Adendum misalnya salah satu elemen kontrak. Jadi misalnya ini, eee, ada penambahan pekerjaan ya, ada penambahan pekerjaan atau pengurangan pekerjaan itu perlu diadendum gitu kan, kontrak. Nah ini ada pembahasan masalah cancel kontrak ya, cancel ya, yaitu pembatalan atas kontrak yang sebelumnya terjadi pembayaran atas sebagian nilai kontrak. Jadi maksud gini, jadi, ada pihak ketiga di dalam perjalanannya tidak menyelesaikan pekerjaan gitu kan, tidak menyelesaikan pekerjaan. Sehingga sisa pekerjaan itu yang nggak bisa dibayar gitu kan, yang tidak bisa dibayar. Ini banyak ya di daerah-daerah terutama, eee, kontraktor-kontraktor nakal itu yang artinya bekerja tidak sesuai tanggung jawab. Nah itu biasanya nanti dia dimasukkan ke dalam daftar hitam kontraktor. Nah ini biasanya ada beberapa tahapan ya, ada beberapa grade. Nanti yang paling jelek adalah dia tidak bisa ikut lagi tender-tender yang ada di daerahnya atau bahkan seluruh Indonesia gitu, kalau sifatnya, kontraktor besar ya. Dan juga nih close kontrak adalah tadi, kalau misalnya pembayaran udah habis ya, pembayaran udah habis, jadi maka kontrak ditutup lah, sudah selesai gitu kan. Jadi perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran, misalnya karena nilai kontrak outstanding udah nihil, jadi udah dibayar semua tuh. Cuman biasanya, kalau fisik ya, kalau konstruksi itu umumnya ya, umumnya ditahan 5% sebagai retensinya 5%, itu ada yang jaminannya selama 3 bulan, ada yang selama 6 bulan, tergantung di apa, masa yang diperjanjikan. Cuma umumnya 3 bulan ya masa pemeliharaan itu. Lanjut? Nah ini nggak usah lanjut aja nanti bisa dibaca ini. Ini juga lanjut aja, Willy, ini juga lanjut.
Nah, ini ada contoh, beberapa contoh ya. Jadi bagaimana mencatat ya dalam aplikasi Sakti, yaitu dengan beberapa cara. Antara yang satu ini ya, yang satu adalah mencatat pada Sakti dengan nilai bruto. Jadi nilai kontraknya 100 juta, ini uang mukanya 20 juta ya, tapi ini belum dibebankan, ini belum. Nah, ini termin pertama, uang mukanya itu dibayarkan 20% dari termin, yaitu 10 juta kali 20 dapatnya 2 juta, dan seterusnya ke bawah ya. Itu retensinya yang saya bilang tadi, retensi, dia tiap termin ditahan sebesar 5%. Jadi kalau 5 kali 10 sama dengan 500.000 dan seterusnya ke bawah. Nah, ini pencatatan bruto dengan uang muka ya. Jadi nanti yang dibayarkan itu pada tahap akhir dari 100 juta itu hanya 95 juta. Nah, 5 jutanya itu nanti diberikan apabila bangunan yang atau konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor tadi tidak bermasalah gitu. Setelah 3 bulan sesuai dengan perjanjian, maka 5 juta ini dikembalikan kepada si kontraktor. Tapi kalau dia bermasalah, maka dana 5 juta inilah yang ditanggung oleh pemerintah gitu ya, akan digunakan gitu. Lanjut. Nah, ini neto ya. Neto dibayarkan semua. Jadi dia nggak pakai termin, nggak pakai retensi. Cuma ini jarang ya. Ini jarang. Ini hanya pencatatannya aja ya. Biasanya pakai retensi biasanya di kontraknya itu. Lanjut. Oh, ini ada retensi, sorry. Itu back coba sebentar, back. Oke, itu retensinya ada dinilai itu ya. Ada retensi dinilai yang setelah termin 3 itu. Jadi dia tidak dipotong saat termin. Nah, ini yang berlaku umum, biasanya ini yang berlaku umum nih. Jadi nilai kontrak 5% ditahan oleh pemerintah. Jadi dia waktu ngasih uang muka ya uang muka aja gitu kan, nggak dipotong retensi gitu. Oke, lanjut. Ini lanjut aja ya. Nah, ini aplikasi tinggal klik aja. Lanjut Willy. Ini juga lanjut aja. Nah, ini misalnya contoh ya. Ada kontrak dengan 2 mata uang. Memang biasanya kalau pinjaman luar negeri itu biasanya minta pendamping ya. Nah, dalam hal ini kontraknya sebesar $500, $500.000 dan rupiahnya 1 miliar. Maka kontraknya dibagi 2, pertama kontrak berdasarkan uang asing, ya kemudian yang kedua adalah berdasarkan rupiah, bukan nomor kontraknya beda ya, tapi pencatatannya beda gitu kan. Nah, kemudian ini Sakti mencatat demikian, di RFC kontraknya, di KPN juga demikian, ini kontrak pertama dan kontrak kedua, RFC-nya itu. Oke, lanjut. Nah, ini diperjanjikannya ini, sampai diperjanjikannya. Jadi pinjaman luar negeri itu biasanya mensyaratkan 80, ini sini perjanjian 20 gitu kan. Sehingga dari kontrak 100 juta, maka bantuan asingnya sebesar 80%, kemudian rupiah murninya 20%. Sehingga setelah dirupiahkan, Sakti mencatat kontraknya atas dana asing dirupiahkan 80 juta, kemudian rupiahnya 20 juta. Di SPAN juga demikian.
Jadi oke itu ada nomor ini ya, nomor aplikasi number-nya ya, itu di-spam begitu kira-kira lah. Oke lanjut. Nah ini contoh ya, contoh misalnya kontrak tuh 100 juta ya, meskipun nilai kontrak 110 ya, itu karena, peraturan yang berlaku umum, biasanya kontrak tuh dikenakan PPN 10%. Meskipun ya kan, biasanya kalau bantuan-bantuan luar negeri itu nggak mau tuh dia dikenakan pajak, nggak mau dia. Makanya di agreement-nya biasanya ada klausul yang mengatakan bahwa, eee, atas bantuan tersebut tidak dikenakan pajak, PPN ya. Nah, sehingga porsinya itu adalah tadi nilai fisik 100, itu udah siap pengenaan pajak kan jadi 100/110 ya. 100/110 dikali 110 juta, maka nilai fisiknya 100 juta, karena yang 10 jutanya itu adalah PPN. Nah, ini di breakdown, luar negerinya 80 juta, pendampingnya 20 juta. Nah, di sini mulai dihitung nih. Dari 80 juta, maka PPN-nya atas pinjaman luar negeri, kalau dihitung-hitung 8 juta. Kemudian pendampingnya 10% dari 20 juta adalah 2 juta. Totalnya 10 juta kan? Harusnya kalau dijumlah itu 110 juta. Nah, namun demikian, eh, tadi yang saya katakan bahwa kalau uang luar negeri itu nggak mau dikenakan pajak. Jadi berapa kontraknya? Nah, kontraknya adalah 80 juta ditambah 20 juta rupiah murni, ditambah pajak 10% atas rupiah murni. Sehingga nilai kontraknya sebesar 102 juta. Jadi nilai kontrak yang harus dicantumkan dalam aplikasi sakti sebesar 102 juta, meskipun nilai total kontrak sebesar 110 juta. Nah, itu kira-kira gambar umum begitu ya. Gambar umumnya begitu. Ini dengan cara neto ya. Lanjut. Nah, ini cara menghitung tadi ya, cara menghitungnya. Kenapa jadi 102 juta itu kira-kira ya. Jadi PPN-nya atas pinjaman luar negeri itu tidak dibebankan meskipun dihitung. Nah, ini kira-kira kenapa jumlahnya 102 juta. Ya saya tekankan lagi, biasanya ya kalau ada perjanjian atau pinjaman luar negeri, mereka tidak mau dibebankan PPN. Itu yang perlu diingat ya. Itu secara umum gitu, pengalaman saya di mana-mana kalau yang berbau orang, uang luar negeri, mereka tidak mau dikenakan PPN. Alasannya kenapa? Karena dia memberi bantuan efektivitasnya 100% supaya digunakan untuk fisik, tidak untuk pajak, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, kalau tadi cara neto, sekarang cara bruto. Ini singkat cerita perhitungan demikian ya, sama aja nih. Kalau nilai fix 100 juta, maka porsi PLN-nya adalah 80%-nya dari 110 juta itu adalah 88 juta. Nah, sementara pendamping itu adalah 20% dikali 110 juta dikurangi PPN-nya, gitu kan. Dikurangi PPN-nya sebesar 1,2 juta. Oleh karena itu pajaknya kurang lebih 111.200.000. 90 berapa coba nih?
Nah, ini jumlahnya adalah 101.200 meskipun kontraknya 110 juta ya. Jadi nanti di pencatatan aplikasi saktinya sebesar 101.200.000. Bagaimana menghitungnya? Lanjut deh Willy ke slide berikutnya. Nah ini kira-kira ya gambar tadi ya. Nah ini jadi yang porsi pendamping itu adalah 20% kali 110 dikurangi dengan PPN 10 juta. Dapatlah 12 juta. Sehingga kalau di total-total ya tadi jumlahnya 101.200.000. Lanjut. Nah ini nanti biasa ya. Jadi kalau berita serah terima yang terkait dengan barang, maka nanti didetailkan ya BST-nya itu apakah dia masuk dalam aset atau masuk dalam persediaan. Kurang lebih begitu nanti waktu pendetailannya ya. Nah ini ada jurnalnya. Jadi kira-kira aset yang belum diregister dengan utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian beban pada utang yang belum diterima tagihannya. Ini kalau misalnya uh, yang tidak dikapitalisasi ya, yang tidak dikapitalisasi itu. Ini biasanya ini untuk persediaan biasanya. Lanjut. Nah ini sih biasa tadi ya, input supplier buat ADK dan seterusnya yang tadi saya jelaskan di muka. Lanjut. Ini juga ya, ini juga misalnya yang non kontrak itu adalah belanja non LS apa, kemudian ini BST-nya, BST-nya ada belanja non kontrak dan segala macam ya, kartu kredit, kemudian BLU dan seterusnya. Ini seperti tadi aja sebetulnya. Ini dia di modul aset tetap ini masuk sebagai aset tetap atau sebagai persediaan. Tapi prosedurnya, prosesnya sama dengan tadi, ngirim ADK, di KPPN diproses melalui aplikasi SPAN, akhirnya terbit proses CPM, sampai dengan pembayaran. Oke lanjut. Ini lanjut aja ya. Nah ini keterkaitan ya, keterkaitan modul komitmen dengan aplikasi lainnya. Ini gaji pokok misalnya kan, terkait dengan mobil komitmen adalah pertama adalah jumlah penerimanya ya atau data pegawai. Tadi nama dan NIP segala macam. Kemudian kalau pengadaan barang dan jasa maka berdasarkan berita acara serah terima itu nanti terkait dengan modul aset tetap, apakah dia yang dikapitalisir sebagai aset tetap atau yang tidak dikapitalisir yaitu barang persediaan. Kemudian terkait dengan tadi setelah BAC terima maka KPA PPK mengajukan pembayaran ya kepada KPPN, maka terakhirlah dengan modul pembayaran. Kemudian dari penerimaan aset tetap, kemudian pembayaran, maka terkait dengan modul general ledger-nya adalah terkait dengan jurnal-jurnal ya, jurnal. Nah, kemudian pada anggarannya juga begitu. Jadi berapa dasarnya, pagunya, kemudian berapa realisasinya. Ini kira-kira kaitan ya modul komitmen dengan modul lainnya. Nah, itu di video yang saya kirim tadi mungkin bisa lebih jelas ya. Itu dibuat oleh Pak dosen dari apa dengan mahasiswanya nanti ada di situ. Lanjut. Nah, ini tadi aja ya. Ini biasa jurnal-jurnal yang terkait dengan apa? Terkait dengan jadi aset tetap atau jadi persediaan ya. Waktu BST apa jurnalnya, waktu dari SPP apa jurnalnya, waktu SP2D apa jurnalnya. Ini udah di aplikasi ini udah otomatis nih. Jadi kita nggak perlu ngejurnal-jurnal lagi biasanya. Oke lanjut. Oke lanjut lagi. Makasih ya. Baik teman-teman, itulah
gambaran singkat ya, pada, pertemuan yang membahas modul komitmen. Jadi, nanti pada saatnya, apabila teman-teman di instansi menggunakan aplikasi ini baru ternyata, oh yang kemarin kita lakukan itu begini gitu ya. Nah di sini kita tidak jelaskan, kemarin saya udah membahas dengan beberapa dosen, bisa nggak kita latihan aplikasi gitu ya. Nah ternyata sedang dibuatkan aplikasi latihannya, cuman tetap belum bisa diberikan kepada, kita pihak luar ya, umum ya. Kenapa? Karena itu ada password-nya. Nah password ini belum dilepas. Jadi ya sudah, sementara baca-baca di apa namanya, pedomannya aja, kira-kira gambar umumnya demikian. Nah nanti juga kalau misalnya teman-teman jadi pemeriksa, ya minimal ada gambar sedikit lah mengenai sakti itu. Nanti biasanya kalau jadi auditor sih, teman-teman didiklatin dulu ya, atau bahkan diberikan ini apa namanya, latihannya gitu. Baik teman-teman, presentasi saya demikian saja. Masih ada waktu ya, kalau mau tanya boleh, tapi kalau enggak, kita lanjutkan ke mana, ke diskusi kita di kelompok 2. Kita mudah-mudahan selesai sebelum jam 1 lah. Oke gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita langsung ke diskusi kelompok 2. Makasih ya Willy ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Gimana Balkis? Dia? Salsabila? Udah siap? Saya Balkis Pak dari perwakilan kelompok 2. Ya baik. Sebelumnya ini kami masih mau nampilin PowerPoint-nya atau gimana Pak? Ya tampil aja nggak apa-apa. Sesuai dengan rencana semula. Mohon maaf Pak sebelumnya karena hasil presentasi kami udah mencakup di penjelasan Bapak tadi Pak. Nggak apa-apa, gini aja. Sampaikan secara singkat yang belum saya sampaikan. Nah ada bagian yang tadi nggak saya ungkap ya, yaitu masalah apa namanya, pengendalian ya, yang kemarin saya apa ya, kemarin 5.30 ya, saya lupa. Ya itu kira-kira, nggak apa-apa. Oh, oke. Artinya saya share screen dulu ya Pak. Ya.